Halo Sobat Fisika, tahu nggak sih pengertian dari energi? Dalam fisika, energi merupakan suatu kemampuan yang bisa melakukan suatu usaha dan juga suatu perubahan. Dan sebuah benda bisa dikatakan memiliki energi jika ia mampu menghasilkan suatu gaya yang dapat melakukan usaha. Dan energi dalam kehidupan manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada energi kinetik, lalu ada energi potensial, dan yang ketiga ada energi mekanik. Tadi sudah disebutkan ada 3 macam energi yang hampir selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Energi kinetik dibagi menjadi 2 macam, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi adalah energi yang geraknya lurus dan kecepatannya sama. Sedangkan energi kinetik rotasi adalah energi yang terjadi ketika benda berputar. Energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan suatu benda ketika bergerak. Besarnya energi berbanding lurus dengan besarnya massa dan besarnya kecepatan suatu benda ketika benda tersebut bergerak. Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda atau objek karena kedudukan atau posisi benda tersebut terhadap titik acuannya. Energi potensial dibagi menjadi 3, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, dan energi potensial listrik. Energi potensial gravitasi adalah perubahan energi yang dipengaruhi gravitasi bumi. Semakin tinggi posisi suatu benda terhadap titik acuannya, maka semakin besar pula energi potensial gravitasinya. Nah, selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik disebut juga sebagai energi total, yaitu penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Dengan kata lain, energi mekanik merupakan energi total yang dimiliki suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada posisi tertentu terhadap titik acuannya. Nah, semakin besar energi potensial dan energi kinetiknya, maka semakin besar pula energi mekaniknya. Halo Sobat Fisika, kali ini kelompok 7 dari mata kuliah KD IPA Fisika dari kelas 2F membuat proyek IPA berupa miniatur kincir air. Dan berikut adalah prosedur cara kerjanya. Baik teman-teman, berdasarkan proyek yang kami buat, tentunya kami di sini menggunakan alat dan bahan dalam proses pembuatannya. Untuk alatnya sendiri kami menggunakan gunting, lem tembak, dan pisau. Dan untuk bahan sendiri kami menggunakan kain flanel, lidi, sedotan, bodol plastik, air, stik kayu, tutup botol, lem, dan dekorasi tambahan lainnya.
Energi air dapat diubah menjadi energi gerak melalui penggunaan kincir air. Nah, kincir air adalah alat yang memanfaatkan energi kinetik dari air yang mengalir atau air yang terjun untuk dijadikan energi mekanik. Untuk menggunakan kincir air, hal utama yang harus ada tentu saja aliran air. Semakin tercukupinya aliran air, maka semakin baik pula untuk digunakan sebagai penggerak kincir air. Konsep ini berdasarkan pada prinsip dasar fisika, terutama hukum kekekalan energi dan hukum gerak Newton. Di sini air punya energi potensial gravitasi ketika diam, dan jika air bergerak atau mengalir, ia memiliki energi kinetik. Jadi, kincir air bekerja dengan memanfaatkan energi potensial gravitasi pada air dan energi kinetik dari derasnya aliran air. Ketika air mengalir melalui kincir, terdapat perubahan tekanan dan kecepatan air yang kemudian menghasilkan gaya pada sudut-sudut kincir. Gaya ini menyebabkan kincir berputar dan energi kinetik air diubah menjadi energi rotasi pada kincir. Pada dasarnya, gaya yang dihasilkan oleh air pada kincir dapat dijelaskan dengan prinsip kerja teori fisika dasar, yaitu hukum Newton. Hukum Newton menyatakan bahwa gaya adalah produk dari massa dan percepatan, atau secara matematis dapat dinyatakan sebagai F sama dengan M dikali A, yang dimana F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Dalam kincir air, gaya pada kincir dihasilkan oleh air yang mengenai permukaan kincir. Ketika air mengalir dan mengenai sudut-sudut kincir air, terjadi perubahan arah dan kecepatan air yang menyebabkan perubahan pada percepatan dan gaya pada kincir. Gaya ini mendorong kincir air untuk berputar. Selanjutnya, energi kinetik air yang diubah menjadi energi rotasi pada kincir dapat dijelaskan dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, namun hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam hal ini, energi kinetik air yang awalnya dimiliki oleh aliran air diubah menjadi energi kinetik rotasi dan menghasilkan energi mekanik. Nah, energi pada kincir air ini dapat diubah lagi menjadi energi lainnya, yang mana pada penjelasan di awal dapat kita ingat bahwa energi mekanik adalah energi total suatu benda, yaitu penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetiknya. Nah, kesimpulannya, air memiliki energi potensial gravitasi dan ketika ia bergerak atau mengalir akan menjadi energi kinetik. Energi kinetik air ini menyebabkan kincir bergerak dan berputar. Saat air mengalir, terjadi perubahan tekanan dan kecepatan air. Perubahan inilah yang menghasilkan gaya pada sudut-sudut kincir yang menyebabkan kincir berputar. Energi kinetik air diubah menjadi energi kinetik rotasi pada kincir dan menghasilkan energi mekanik. Oleh sebab itu, energi pada kincir air ini dapat diubah lagi menjadi energi lainnya.
Nah, itulah tadi adalah perolehan waktu dari percobaan pada aliran air yang menggunakan pipet kecil dan juga pipet besar, yang mana keduanya memperoleh hasil waktu dan juga pergerakan kincir air yang berbeda, sehingga dapat kita simpulkan bahwa melalui saluran air yang kecil, waktu yang diperoleh adalah 44 sekon dengan keadaan kincir berputar tidak terlalu cepat. Sedangkan untuk saluran air yang besar, waktu yang diperoleh hanya 7 sekon, namun kincir airnya bergerak lebih cepat. Untuk pemanfaatannya, kincir air dapat dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, yaitu sebagai media penggerak orang-orangan sawah guna mengusir hama, sebagai media mengangkat air untuk keperluan irigasi, sebagai penggerak penggilingan hasil pertanian, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air.